Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta rahmat-Nya lah, taufik serta hidayah-Nya lah, kita dapat bertemu kembali meskipun secara virtual dalam acara kajian bersanad pilihan yang insya Allah akan secara khusus membahas tentang cara membaca kitab kuning secara praktis, secara cepat. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kelak kita akan dipertemukan bersama dengan beliau dan dikumpulkan bersama dengan beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kemarin, pada pertemuan terakhir kita telah melaksanakan evaluasi dari pelajaran ketiga yang membahas tentang jamak taksir. Secara singkat, jamak taksir apabila dia jamak taksir ada yang diperuntukkan bagi yang berakal dan ada yang diperuntukkan bagi yang tidak berakal. Atau istilahnya jamak taksir untuk akil dan jamak taksir li ghairi akil. Akil artinya yang berakal. Maksud dari jamak taksir li akil atau untuk yang berakal adalah jamak taksir yang mengandung makna sesuatu yang berakal. Contoh, rijalun, lelaki atau para lelaki, beberapa orang laki-laki. Nah, ini kan untuk sesuatu yang berakal, yaitu orang-orang laki-laki. Nah, terkadang jamak taksir juga diperuntukkan bagi yang tidak berakal. Contoh, kutubun, jamak dari kitab, yang artinya beberapa kitab. Nah, ini li ghairi aqil. Nah, kaidahnya adalah apabila jamak taksir itu li aqil, maka yang muzakkar seperti rijalun hukumnya seperti jamak muzakkar salim. Dengan arti, dengan maksud apabila dia menjadi mubtada maka khobarnya harus berupa jamak muzakkar salim. Sedangkan jika dia perempuan seperti nisaun, maka hukumnya seperti jamak muannats salim. Dengan arti apabila dia menjadi mubtada maka khabarnya harus berupa jamak, harus berbentuk jamak muzakkar, jamak muannats salim. Kemudian apabila dia li ghairi aqil. Apabila dia li ghairi aqil untuk yang tidak berakal, contohnya seperti kutubun, masajid, madaris, aqlam, ya banyak lagi
contoh-contoh yang lain. Nah, maka hukumnya seperti mufrad muannas. Artinya jika dia menjadi mubtada, maka khabarnya harus berbentuk mufrad muannas. Itu pelajaran ketiga yang terakhir kita kaji bersama. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan pelajaran keempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan share ke admin. Nanti akan admin share ke grup Bapak Ibu sekalian PDF yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini. Baik. Agar Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi yang kita pelajari pada malam hari ini, maka akan kami share screen materi yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Baik, inilah materi kita pada malam hari ini, pelajaran keempat. Dalam pelajaran keempat, kita akan membahas yang pertama, susunan na'at man'ut. Kemudian kedua, isim ma'rifah dan nakirah. Kemudian yang ketiga, perbandingan antara jumlah ismiyah dan tarkib wasfi, tarkib na'at man'ut. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita kaji bersama pada pelajaran keempat ini. Yang pertama, na'at man'ut, susunan na'at man'ut. Yang kedua, isim ma'rifah dan nakirah. Dan yang ketiga adalah perbandingan antara jumlah ismiyah dan susunan na'at man'ut. Jadi apa bedanya antara susunan jumlah ismiyah dengan susunan na'at man'ut? Seperti biasa, kita perlu menambah kosakata dan perbendaharaan kosakata kita agar kemampuan kita untuk memahami kitab kuning, untuk bisa membaca kitab kuning juga bertambah. Yang pertama, muslimun. Ya, ini sangat familiar sekali, kata muslimun, ya artinya orang Islam. Mukminun juga sama, artinya orang yang beriman, sama dengan arti sangat familiar, sering didengarkan. Kemudian yang terakhir adalah Makkatu, artinya kota Makkah. Kemudian yang selanjutnya adalah kaidah. Kaidah yang pertama, jika pada susunan jumlah ismiyah
atau susunan mubtada khabar harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlahnya, maka ada susunan lain yang hampir sama dengan jumlah ismiyah, yaitu susunan na'at man'ut. Jadi pada pelajaran kedua, ya, pada pelajaran kedua telah kita bahas, telah kita singgung terkait susunan jumlah ismiyah, bahwa susunan mubtada khabar antara mubtada dengan khabar harus ada kesesuaian. Ya. Kesesuaian dalam hal apa? Kesesuaian dalam hal yang pertama jumlahnya, yang kedua jenisnya. Artinya ketika mubtada berjenis mudzakkar, maka khabarnya harus juga mudzakkar. Ketika mubtada berjenis muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Nah, begitu juga dari sisi jumlahnya. Ketika mubtada itu berupa mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Ketika mubtada berupa musanna, maka khabar juga harus musanna. Begitu juga ketika mubtada berupa jamak, maka khabar juga harus jamak. Nah, sama artinya seperti yang terjadi pada susunan jumlah ismiyah, yakni syarat adanya kesesuaian antara mubtada dan khabar dari segi jenis dan jumlahnya. Begitu juga berlaku pada susunan na'at man'ut. Susunan na'at man'ut. Na'at ini sifatnya, sedangkan man'ut yang disifati. Jadi susunan na'at man'ut adalah susunan yang disifati dengan sifat. Hanya saja pada susunan na'at man'ut, kesesuaian antara keduanya ditambah dalam hal ma'rifah dan nakirah. Kalau pada susunan mubtada khabar hanya dua yang disyaratkan, yaitu jenis dan jumlah, maka pada susunan na'at man'ut ditambah satu syarat lagi, yaitu ma'rifah dan nakirah. Dengan maksud apabila na'atnya, apabila man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Kemudian apabila man'utnya nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Ya. Jadi harus ada kesesuaian antara na'at, antara man'ut dengan na'at. Sebagaimana harus ada kesesuaian antara mubtada dengan khabar. Kemudian yang berikutnya, isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah tertentu, ya, sudah jelas. Sedangkan isim nakirah adalah isim yang maknanya masih umum. Isim ma'rifah maknanya tertentu, kalau isim nakirah maknanya masih umum. Di antara isim ma'rifah adalah nama orang. Nama orang kan jelas, yang dimaksud adalah seseorang tertentu, tidak membingungkan ketika disebutkan. Dan juga ya, PDF-nya sudah saya kirim ke admin, nanti admin yang akan share ke grup Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Selain nama orang, nama kota juga termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena maksudnya tertentu, maksudnya sudah jelas. Ya. Ketika disebutkan Makkah misalkan, ya sudah jelas bahwa kota yang dimaksud adalah sebuah kota yang berada di Saudi Arabia. Ya. Ketika disebutkan Jakarta misalkan, ya, maka maksudnya jelas bahwa kota yang dimaksud adalah kota yang berada di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian ketika disebut Surabaya, ya, maka maksudnya sudah jelas bahwa
yang dimaksud adalah kota yang berada di Jawa Timur. Nah, dan lain sebagainya. Jadi nama orang, nama kota itu termasuk isim ma'rifah. Jadi meskipun tidak ada alnya, ya tidak ada alif lamnya, dia hukumnya ma'rifah. Kenapa? Karena maknanya tertentu. Isim nakiro, ya selanjutnya isim nakiro bisa dijadikan isim ma'rifah. Caranya adalah dengan menambahkan kata sandang alif dan lam. Ya. Jadi apabila ada isim nakiro ingin kita rubah menjadi isim ma'rifah, maka kita tambahkan alif lam. Ya, kita tambahkan alif lam. Contoh baitun yang artinya rumah. Apakah baitun ini maknanya tertentu? Maknanya tertentu dari segi jenis, ya. Bahwa yang dimaksud adalah rumah, bukan masjid, bukan madrasah, ya, bukan kebun, bukan sawah, bukan ladang, dan bukan lain-lainnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah rumah. Namun, tahukah Anda yang diinginkan oleh pembicara, oleh orang yang mengatakannya, rumah mana yang dimaksud? Ya, rumah kan banyak. Saya punya rumah, ya, Anda sekalian juga punya rumah. Ketika saya mengatakan baitun, sebuah rumah. Nah, tahukah Anda maksud saya rumah yang mana yang saya maksud? Ya kan belum tahu. Karena artinya sebuah rumah. Nah, maka baitun di sini adalah isim nakiro. Kenapa? Karena maknanya masih umum. Belum tertentu. Baik. Jika kita ingin merubah isim nakiro, contohnya seperti baitun, ke isim ma'rifah. Kita rubah dari sebelumnya berbentuk nakiro, kemudian menjadi berbentuk ma'rifah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan kata sandang alif dan lam. Dengan menambahkan kata sandang alif dan lam. Nah, apabila isim nakiro ini kemasukan alif dan lam, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi isim ma'rifah. Ya. Akan berubah menjadi isim ma'rifah. Nah, cara mengartikan isim ma'rifah adalah ditambahi dengan itu. Misal al-baitu artinya rumah itu. Ya, al-qalamu artinya pena itu. Al-haqibatu artinya tas itu. Ya. Dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu ambil contoh sendiri sembari mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Baik. Di sini ada contoh bagaimana isim nakiro itu berubah menjadi isim ma'rifah. Contoh baitun, sebuah rumah. Kita rubah menjadi isim ma'rifah, maka kita tambahi kata sandang alif dan lam menjadi al-baitu. Nah, setelah tadi bermakna sebuah rumah, maka ketika kemasukan alif dan lam, maka artinya berubah menjadi rumah itu. Bi'run, sebuah sumur. Al-bi'ru, sumur itu. Nah, sangat mudah ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya di bawah ini adalah tabel perbandingan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan na'at man'ut. Nah, jadi yang akan ditampilkan di sini adalah perbandingan antara susunan jumlah ismiyah, susunan mubtada' khobar dengan susunan na'at man'ut. Contoh al-bi'ru amikun, susunan mubtada' khobar, bi'run amikun, susunan na'at man'ut. Alasannya kenapa? Alasannya karena keduanya sama-sama nakirohnya. Kemudian sama-sama muzakarnya. Kemudian sama-sama mufradnya. Nah, dari sisi jenis muzakar sama-sama muzakarnya. Dari sisi jumlah sama-sama mufradnya. Kemudian dari sisi ma'rifah nakirah
Tadi kan telah dijelaskan bahwa pada susunan naat man'ut juga disyaratkan harus sama-sama, harus ada kesesuaian antara mubtada dengan khobar dari sisi ma'rifah nakirahnya. Ya, yang kedua al-bi'rul amiqu, sama-sama ma'rifahnya. Ya, artinya sumur yang dalam itu. Berikutnya ar-rukbatu kabiratun. Artinya lutut itu besar. Ar-rukbah artinya lutut, kabiratun besar. Rukbatun kabiratun, sebuah lutut yang besar. Ar-rukbatul kabiratu, lutut yang besar. Harusnya di sini ada tambahan mana itu sebagaimana di atasnya. Kemudian al-talibani jadidan. Dua santri laki-laki itu baik. Berikutnya talibani jadidan. Dua orang santri laki-laki yang baru. Kemudian al-talibani al-jadidan. Dua orang santri laki-laki yang baru itu. Ya, di sini ada tambahan itunya. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi ma'rifah, tidak nakirah lagi. Baik, yang berikutnya at-talibatani jadidatan. Dua orang santri perempuan itu baru. Talibatani jadidatan. Dua orang santri perempuan yang baru. Kemudian at-talibatani al-jadidatan. Dua orang santri perempuan yang baru itu. Nah, bisa diperhatikan ya cara menerjemah yang benar ya. Kapan harus ditambahkan itu, kapan tidak perlu ditambahkan itu. Yang berikutnya al-mudarrisuna mujtahiduna, guru-guru laki-laki itu rajin. Mudarrisuna mujtahiduna, guru-guru laki-laki yang rajin-rajin. Al-mudarrisuna al-mujtahiduna, guru-guru laki-laki yang rajin-rajin itu. Nah, berikutnya al-mudarrisatu mujtahidatun. Guru-guru perempuan itu rajin-rajin. Mudarrisatun mujtahidatun, guru-guru perempuan yang rajin-rajin. Al-mudarrisatul mujtahidatu, guru-guru perempuan yang rajin-rajin itu. Nah, sekarang jamak taksir. Silakan Bapak Ibu perhatikan terkait kaidah yang sebelumnya telah dijelaskan. Ar-rijalu sholihuna. Kenapa sholihuna berbentuk jamak mudzakkar salim? Alasannya karena ar-rijalu adalah jamak taksir lil akil untuk yang berakal. Karena artinya apa? Orang laki-laki ya, beberapa orang laki-laki. Ar-rijalu sholihuna, beberapa orang laki-laki itu soleh. Rijalun sholihuna, orang-orang laki-laki yang soleh. Kemudian ar-rijalus sholihuna, orang-orang laki-laki yang soleh itu. An-nisa'u sholihatun, orang-orang perempuan itu soleh. An-nisa'un sholihatun, orang-orang perempuan yang soleh. An-nisa'u sholihatu, orang-orang perempuan yang soleh itu. Berikutnya al-abaru, ya tadi berakal semua ya. Ar-rijalu artinya laki-laki. Kemudian anisa artinya perempuan, dua-duanya berakal, maka hukumnya yang laki-laki seperti jamak mudzakkar salim, yang perempuan seperti jamak muannas salim. Baik, berikutnya al-abaru amiqatun. Ya. Sumur-sumur itu dalam, abarun amiqatun, sumur-sumur yang dalam, al-abarul amiqatu, sumur-sumur yang dalam itu. Nah, di sini kenapa amiqatun? Alasannya adalah karena al-abar itu tidak berakal, artinya sumur, maka hukumnya seperti muannas mufrad. Baik, berikutnya Ahmad mudarrisun, Ahmad itu guru, Ahmadul mudarrisu, Ahmad yang guru itu. Baik, itulah materi kita pada malam hari ini, sangat singkat dan sangat mudah ya Bapak Ibu.
Sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan sampai selesai, ya, sampai selesai dengan latihan. Akan tetapi saya mohon maaf sekali kondisi mata saya kurang mendukung, sehingga untuk digunakan melihat layar agak lama, ya cukup berat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat, ya, karena sudah saya jelaskan apa maksud dari materi yang telah saya tampilkan di layar handphone Bapak Ibu sekalian, maka bisa Bapak Ibu ulangi terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu lihat latihannya seperti apa, Bapak Ibu coba untuk mempraktekannya di rumah masing-masing. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan jawab bersama soal-soal latihan yang telah disebutkan. Ya, saya mohon maaf sekali tidak bisa terlalu lama di depan layar karena kondisi mata saya yang kurang mendukung. Mohon doanya semoga ya, kesehatan saya lekas pulih, mata saya juga lekas sembuh. Saya doakan juga semoga Bapak Ibu sekalian beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kesehatan, ya, yang sempurna, yang kesehatan itu kemudian digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Semoga apa yang telah kita kaji bersama, kita bahas bersama, dijadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian ilmu tersebut ditancapkan di dalam hati kita. Semoga sehingga ilmu tersebut tidak mudah kita lupakan. Ya. Kita baca bersama-sama la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.